Izinkanlah saya membaca sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 54. Sekali lagi, barangkali mau dicatat di dalam hati, surat Al-Ma'idah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Terjemahan serta tafsirannya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu meninggalkan syariat Islam atau berpaling dari memperjuangkan agamanya dan menegakkan syariatnya, baik sebagian maupun keseluruhannya, maka Allah berjanji kepada umat ini bahwa Dia akan membangkitkan suatu kaum yang akan memperjuangkan syariat Islam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalimat mayyartadda minkum an dinihi dengan mantawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi. Orang-orang murtad di sini disebutkan yaitu orang yang berpaling dalam memperjuangkan agama dan berpaling menegakkan syariat Islam. Sementara Imam Ar-Razi menjelaskan, man kana tarikan li syara'il islamiyah. Orang murtad atau separuh murtad atau seperempatnya, tergantung kekufurannya kepada Al-Quran, disebutkan adalah orang yang meninggalkan syariat Islam. Adapun ciri-ciri atau identitas kaum yang dibangkitkan oleh Allah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kaum itu dan kaum itu pun mencintai Allah. Dua cinta berpadu di dalam menegakkan syariat Islam. Kedua, kaum tersebut bersikap lembut kepada sesama yang beriman, tegas kepada mereka yang menentang. Ketiga, berjuang di jalan Allah dengan lisan dan tangan demi penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencelanya. Itulah keutamaan Allah yang diberikannya kepada orang yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas keutamaannya serta maha tahu atas segala. Diterangkan di dalam tafsir Al-Khazin juz 2 halaman 300. Jika ayat ini merupakan suatu gagasan, maka para ulama ahli tafsir menjelaskan sebuah pembuktiannya, yaitu kondisi umat ketika Nabi Muhammad wafat. Saat itu banyak orang-orang yang tadinya beriman, kemudian mereka menolak seluruh atau sebagian syariat, seperti mereka menolak zakat. Maka Abu Bakar membuat satu keputusan dengan tegas, wallahi
la ufarriqu ma jama'ahullah. Demi Allah, saya tidak akan memisah-misahkan ajaran Allah yang oleh Allah sendiri telah dikumpulkan. Di sini barangkali kalau zaman kita sekarang, Abu Bakar Siddiq jelas-jelas adalah anti-sekulerisme. Kemudian Abu Bakar juga berkata, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisah-misahkan antara zakat dan salat. Apalagi memisahkan hukum-hukum agama, syariat-syariat agama dari kehidupan masyarakat sehari-hari, dari kehidupan berpolitik, bernegara, dan berekonomi. Ini bukan murtad yang seperempat atau separuh. Ini sudah mutlak, murni 24 karat murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi ada bentuk fi'il mudhari. Seperti yujahiduna, yakhafuna, ya'ti, yuhibbu wa yuhibbuna. Kalau di satu kalimat ada fi'il mudhari, umumnya menjelaskan fungsi sebagai tajaddud wal istimrar, yaitu memberi petunjuk bahwa tersebut akan terulang dan tidak hanya terjadi sekali saja. Kira-kira menurut bahasa kulon diistilahkan dengan historical present. Lagian bisa berarti bi'anna tilkal mudawalah sunnatun maslukatun bainal umam. Bahwa putaran peristiwa seperti itu adalah merupakan norma yang telah berlaku di antara umat. Sebab itu ayat ini berlaku dari sejak sepeninggalan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, termasuk zaman kita sekarang ini. Kita akan berhadapan kaum yang kepada sebagian Al-Quran beriman, tetapi dia kufur terhadap kepada sebagiannya lagi. Maka Allah pun akan membangkitkan suatu kaum yang akan berjuang melawan mereka dan menegakkan syariatnya. Anda tahu bahwa pada abad ke-6 Masehi, gelombang barat telah menyerbu timur, di mana Persia dikalahkan total oleh Romawi. Kemudian pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya ibarat badai timur yang telah menghantam gelombang barat. Barat mundur sampai kepada titik Andalusia, bahkan sungai Rin di Perancis. Tetapi setelah sirnanya kekhalifahan Islam Turki Utsmani di awal abad ke-20, kembalilah gelombang barat menaklukkan timur. Tetapi ingat, Nabi berjanji bahwa badai timur kembali akan menenggelamkan gelombang barat. Perubahan sejarah dari hak kepada batil dan dari batil kepada hak adalah satu norma dan keniscayaan sejarah. Tinggal satu pertanyaan. Siapakah yang ingin dimasukkan ke dalam kelompok kaum yang akan dibangkitkan oleh Allah? Siapa? Jika Anda mau, mari kita menjadi kaum yang mencintai Allah. Dengan syariatnya ini, mari berjuang di jalan Allah. Sebab kebangkitan hak yang akan datang,
kebangkitan syariah dan khilafah yang akan tiba adalah perwujudan ridho Allah yang pamungkas, yang terakhir di ujung nafas sejarah. Allahu Akbar. Oleh karena itu saya menyerukan kepada setiap pihak yang merasa jadi pemimpin umat, merasa sering menceramahi umat, kepada para ulama, para habaib yang mestinya berada di garda paling depan di dalam perjuangan syariah dan khilafah ini. Sebab para habaiblah yang paling dekat zuriyahnya kepada Rasul. Mestinya para habib berada di gugus depan dalam menegakkan syariah ini. Dan kita-kita ini adalah berjuang mendukung para habaib dan para ulama. Akhirnya saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabb, kalaulah aku ini tidak menjadi sebuah bukit, tetapi aku mohon, jadikanlah aku sebutir pasir yang terhambur di kala deru pergulatan yang membara ketika syariah dan khilafah menjelma ke permukaan sejarah. Atau hanya sebagai seserbuk debu sekalipun yang terlempar dari dahsyatnya pertarungan ini. Ya Rabb, sekecil apapun aku, selemah apapun aku, namun aku tetap merindukan ridho-Mu, syariat-Mu, dan khilafah yang Engkau janjikan. Perkenanlah aku bersujud dengan syariat-Mu di hadapan-Mu dalam cahaya haribaan-Mu. Sekali lagi saya tegaskan, kemunculan hak di zaman kita ini adalah yang pamungkas, yang terakhir, yang final. Kita akan menyesal kalau tidak ikut serta dengan apa yang kita mampu. Mari kita berjuang bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum saya mengundurkan diri, tadi di kantor DPP saya membuat 2 bait syair. Hitung-hitung buat hadiah ke sabab yang ada di Jakarta ini. Karena Abah tidak punya lagi apa yang akan diberikan.